Mama, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tahun-tahun hidup kita selalu mengalami perubahan. Tahun lalu kita merayakan tahun baru 2022. Sekarang kita kembali merayakan tahun baru 2023. Dia akan terus berjalan, perubahan-perubahan tahun ini sepanjang Tuhan kasih kita anugerah hidup. Selain ada perubahan tahun, dalam hidup juga kita mengalami ada perubahan-perubahan gaya hidup. Ada perubahan-perubahan gaya hidup. Perubahan-perubahan gaya hidup ini, Bapak Mama Saudara, biasanya itu jatuh sama dengan perubahan-perubahan karena temuan-temuan teknologi, karena perkembangan ilmu pengetahuan. Dulu kalau kita mau menyampaikan sesuatu, kita punya niat, kita punya acara, kita mau menyampaikan itu kepada saudara-saudara, kita mesti bikin undangan. Kalau orang Timur bilang oh mama taruh di sana, kasih tahu, duduk cerita, kasih keluar waktu sedikit untuk sampaikan maksud itu. Butuh beberapa waktu atau beberapa hari supaya maksud itu bisa sampai pada 1-2 orang. Tapi sekarang perubahan sama, teknologi bikin kita tidak perlu lagi begitu. Sepersekian detik saja sudah bisa selesai. Waktu HP baru pertama kali muncul cukup SMS, tapi perkembangan bikin tidak lagi cukup SMS, bisa dengan telepon. Lalu perkembangan bikin lagi tidak, bisa dengan video call. Jadi bisa suara dan muka bisa langsung ketemu. Itu perubahan yang mempengaruhi gaya hidup kita. Hari demi hari bikin kita gaya hidup juga berubah sesuai dengan perkembangan yang ada. Namun demikian Bapak Mama, selalu saja ada hal-hal dari warisan masa lalu yang masih tetap hidup, diterima, dipercayai, bahkan itu menjadi bagian juga dalam hidup kita. Walau zaman berubah karena ilmu pengetahuan teknologi, ada hal-hal yang tetap kita bawa dari masa lalu untuk kita pertahankan. Salah satunya adalah berkenaan dengan mimpi. Pada tahun 1900-an awal ada seorang yang namanya Freud. Dia akhirnya dikenal sebagai seorang ahli jiwa atau sekarang disebut sebagai psikologi. Dia dengan menggunakan akal, dengan menggunakan pengetahuan, menggali dan meneliti tentang apa itu mimpi. Karena banyak orang bicara tentang mimpi. Dalam penelitiannya dia menyimpulkan Bapak Mama bahwa mimpi itu adalah informasi-informasi yang datang dari dalam diri manusia. Dia bagi diri manusia itu atas 3 tahapan. Yang pertama itu ada alam bawah sadar. Yang kedua, antara alam bawah sadar itu dengan alam sadar ada satu alam di tengah. Lalu yang ketiga itu alam sadar. Biasanya kalau kita lihat sesuatu, kita dapat informasi sesuatu, itu segala sesuatu itu masuk dalam kita pun diri, pikiran, lalu dia terus tenggelam sampai alam bawah sadar. Jadi dia akan informasi banyak-banyak itu akan ada dalam alam bawah sadar. Satu waktu kalau kita terus memikirkan sesuatu, kita kebetulan melihat sesuatu lalu kita teringat kembali, oh saya pernah lihat yang di sana begini, itu kita pikir beberapa waktu. Nanti karena terlalu pikir beberapa waktu, apa yang ada dalam alam bawah sadar itu akan dikasih naik sampai ke alam sadar. Tapi ketika dikasih naik, dia tidak menjadi informasi yang utuh. Dia muncul dalam bentuk kepingan-kepingan informasi atau simbol-simbol tertentu. Jadi ini Freud ini bilang yang bikin kotong mimpi itu akhirnya kotong bukan itu mimpi itu karena kotong terlalu pikir tentang itu untuk beberapa waktu dan terakhir dia muncul. Tapi dia muncul dalam bentuk simbol-simbol. Kalau kita mau cari tahu, kita mesti naik itu simbol-simbol tersebut. Itu dia kasih tahu. Ini logikanya. Dia bilang ini rasionya. Ini kalau pakai akal sehat. Saya ingat dulu orang tua selalu bilang mimpi itu bukan tidur. Dia mau menyampaikan satu pesan tertentu.
Kemarin itu tanggal 2 kami diundang oleh salah satu pimpinan majelis sinode yang kebetulan ada di bagian yang saya dan beberapa teman itu ada untuk ketemu karena mau siap untuk sidang majelis sinode di awal tahun ini. Kami ada 6 orang, berenam pergi ke rumah itu, dan setelah selesai kita pertemuan kita kembali pulang. Di tengah jalan saya punya teman pendeta yang senior cerita begini, dia mimpi beberapa waktu tentang seorang teman yang kasih kepada dia gelang gading emas. Dia heran, kenapa ini teman kasih dia gading emas? Ini teman ini kata dia sangat dekat, dia penasaran gading emas ini apa. Lalu dia cerita, maksud dia cerita kepada kami itu supaya kalau bisa ada di antara kami berlima yang tahu ini simbol gelang emas ini apa. Ya, simbol gelang emas ini apa, supaya oh ya seperti ini. Karena menurut dia ini pasti ada pesan tertentu. Jadi waktu dia cerita ini, tiba-tiba saya teman 2 orang yang ikut juga berespon dengan cerita. Ada teman yang satu bilang begini, saya mimpi sekitar tanggal 22 itu teman satu ruangan ini dia datang ketemu lalu bercerita dengan saya. Jadi saya ingat terus sama dia. Tiba-tiba tanggal 30 kami dapat kabar bahwa teman itu dapat serangan jantung. Untung cepat ditangani di rumah sakit dan dia tidak kenapa-kenapa. Jadi teman yang pendeta ini hubungkan, oh kalau saya mimpi ketemu orang datang bercerita begini sudah beberapa kali, oh itu artinya ada sesuatu yang akan terjadi dengan orang ini. Lalu teman yang satu bilang, ya saya juga mimpi orang pakai pakaian adat lengkap. Ya, dan beberapa kali terjadi pakai pakaian adat lengkap itu. Kalau pakai pakaian adat lengkap itu ada 2 yang saya alami dalam pengalaman. Pertama, pasti orang itu punya sebuah sukacita, karena itu dia datang dengan pakaian adat lengkap. Jadi dia mau dapat sukacita. Tapi kalau dia pakaian adat lengkap tapi ada satu bagian yang kurang, oh itu pasti akan ada hubungan dengan nanti dia sakit kok, atau dia akan alami sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dengan orang-orang yang terdekat dengan dia, mungkin kematian kok, kecelakaan kok, dan seterusnya. Jadi kami saling sharing tentang mimpi itu. Bapak saudara, saya ceritakan hal mimpi ini sebagai satu contoh bahwa waktu dulu, bahwa sekalipun dunia ini makin modern, dunia kita ini sekarang dikuasai oleh logika dan pengetahuan, itu mempengaruhi kita punya pola pikir, tapi mimpi seperti yang dulu-dulu itu juga masih sangat penting. Masih banyak orang yang percaya mimpi itu punya pesan-pesan tertentu. Selain mimpi, Bapak Mama saudara, ada juga warisan masa lalu yang masih dianggap penting dan punya pengaruh dalam kehidupan seseorang, yaitu menafsir satu kejadian atau gejala alam dengan menghubungkannya dengan nasib manusia. Jadi kalau ada satu kejadian atau satu gejala alam yang terjadi, kita biasa menghubungkannya, oh ini ada hubungan dengan nasib manusia. Kalau matahari sedang bersinar lalu tiba-tiba hujan turun, ya, matahari bersinar itu sedikit lebih terang, agak pucat sama ke sore-sore, kita bilang oh ini pasti orang besar ada yang mau mati. Jadi kita tinggal lihat, oh dia arahnya dari mana, mungkin orang besar di sekitar tempat itu ada yang mau mati. Atau Bapak saudara, masih banyak orang yang hidup di zaman modern ini masih percaya ramalan bintang tentang nasibnya. Ya bintang ini nanti kita hidup kemana, keuangan kemana, relasi kemana. Kalau orang muda bilang nanti pacarnya kemana, cocok sama pacar dengan siapa dan seterusnya. Padahal ini sudah dunia modern. Logika, pemahaman, ilmu pengetahuan menguasai kita, tapi kita masih hidup dalam pikiran-pikiran seperti itu. Bapak Mama saudara yang terkasih, dalam bacaan yang kita baca saat ini ada juga 2 tokoh yang mengalami kejadian di satu waktu dalam hidup mereka, dan mereka jadikan kejadian itu sebagai satu hal yang memiliki pesan tertentu, satu hal yang memiliki pesan tertentu untuk aktivitas hidup
atau makna tertentu bagi mereka. Kedua tokoh ini adalah Cornelius, seorang perwira pasukan Italia di Caesarea, dan yang kedua Simon Petrus, murid dari Tuhan Yesus. Kedua tokoh ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka sangat percaya kepada Tuhan. Kalau Cornelius disebut takut akan Tuhan, walaupun dia orang Yunani, orang Italia. Kalau Simon Petrus adalah murid Tuhan, yang adalah orang Yunani, orang Yahudi. Cornelius ini, menurut informasi yang kita baca di ayat sebelumnya, dia didatangi oleh malaikat Tuhan saat dia berdoa, dan malaikat itu sampaikan kepada dia bahwa segala permohonannya, segala asarnya itu sudah diterima oleh Tuhan. Dan kalau dia mau tahu maksud Tuhan, maka dia harus cari seorang yang bernama Petrus yang ada di Yope, yang sekarang ini sedang tinggal di rumah Simon, si penyamat kulit. Kalau dia ketemu orang itu, dia bawa orang itu, maka dia akan tahu apa maksud Tuhan baginya. Sedangkan Petrus itu juga dapat penglihatan. Waktu dia di Yope, dia rasa lapar, dan ketika orang sedang siapkan makanan, tiba-tiba dia lihat dari langit itu turun kain yang diikat pada masing-masing sudutnya, di 4 sudutnya, dan dalam kain itu ada sejumlah jenis binatang. Lalu ada suara yang dia yakini itu suara Tuhan bilang, lihat itu binatang-binatang, olah kamu makan. Dan Petrus menjawab suara itu, dia bilang, saya tidak akan makan sesuatu yang saya tidak tahu jelas asal usulnya. Ya, karena memang dalam agama Yahudi bilang begitu. Dapat sesuatu kalau berhubungan dengan makan minum, jangan langsung makan kalau kau tidak tahu dari mana asal usulnya. Jangan sampai sesuatu itu didapatkan dari cara yang najis dan haram. Ketika kamu makan, nanti kamu akan menjadi najis atau kamu menjadi haram. Sekali lagi, kedua orang ini adalah orang yang takut Tuhan, dan mereka mendapatkan penglihatan pada satu waktu yang hampir bersamaan. Bapak-bapak saudara yang terkasih, ketika kedua orang ini mendapatkan petunjuk Tuhan, kita juga menemukan bahwa mereka sama-sama tidak mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan bagi mereka. Kalau Cornelius, dia meresponi petunjuk Tuhan itu dengan cepat melakukan apa yang Tuhan minta. Dia suruh 2 hamba dengan prajuritnya pergi ke Yope dan jemput segera orang yang bernama Simon Petrus yang tinggal di rumah Simon, si penyamat kulit. Sedangkan Simon Petrus dia mesti 3 kali berbicara dengan Tuhan, dia mesti 3 kali menjawab Tuhan. Dia tetap tidak mau melakukan apa yang Tuhan minta, karena bagi dia ini tidak jelas. Ini binatang datang dari mana, dan sampai didapatkan dengan cara yang tidak tepat. Lalu akhirnya dia membiarkan Tuhan itu yang menuntun dia agar menemukan makna itu. Bapak nanti bisa baca di ayat 1 sampai 33 dari bacaan ini. Sehingga akhirnya kita menemukan di ayat 34 Petrus akhirnya tahu apa yang dimaksudkan Tuhan dengan menyuruh dia makan dari makanan yang ada di dalam kain yang diturunkan dari atas itu. Sehingga di ayat 34 tadi Mama kita baca, dia mengatakan, sesungguhnya saya tahu sekarang bahwa Allah tidak pernah membedakan siapapun yang percaya kepada dia dan mengamalkan kebenarannya, itu berkenan kepadanya. Ayat 34 dan 35. Terhadap pernyataan Petrus ini, bagi saya ada sebuah pertanyaan penting yang mesti kita angkat sama-sama, kita mesti lihat sama-sama, karena pertanyaan penting ini dapat menjelaskan tentang maksud dari penglihatan yang Tuhan berikan kepada Petrus dan perkataan Petrus yang kita baca tadi ayat 34 dan 35. Pertanyaan itu, Bapak Mama Saudara, itu ada hubungan dengan ayat 11 sampai 16, mana Tuhan kasih turun makanan di dalam kapak kain yang diturunkan 4 sudutnya, dan Tuhan suruh Petrus untuk makan. Apa maknanya? Dan yang kedua, kenapa Tuhan suruh Cornelius untuk segera menjemput Petrus di Yope? Apa maknanya Tuhan turunkan itu makanan dan suruh
Cornelius untuk segera menjemput Petrus di Yope. Pak Mama Saudara, untuk jawab dua pertanyaan ini, kita diberi petunjuk di ayat 44 sampai dengan ayat 47 kita pembacaan. Kalau kita perhatikan ayat 44 sampai 47 bacaan kita, di ayat-ayat itu diberikan gambaran bahwa orang-orang Yahudi di Yope yang ikut serta dengan Simon Petrus ketika dijemput oleh utusan dari Cornelius, mereka terkejut karena Roh Kudus bisa diperoleh oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi. Karena mereka melihat tanda kepenuhan Roh Kudus itu. Di bacaan kita mengatakan orang-orang ini juga dapat berbahasa lidah. Tanda kepenuhan Roh Kudus pada masa itu salah satunya adalah mampu berbahasa lidah. Mereka semua terkejut. Kenapa orang-orang non-Yahudi, kenapa bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi juga bisa terima Roh Kudus, juga bisa menunjukkan tanda-tanda mendapatkan Roh Kudus. Bapak Mama Saudara, petunjuk ini penting karena ia hendak menerangkan tentang pemahaman orang Yahudi yang sudah jadi Kristen tentang keselamatan itu. Saya kira di tempat ini saya pernah menyampaikan pemahaman itu. Waktu pengembalaan pertemuan kita sudah sempat melihat itu. Pemahaman orang Yahudi tentang orang non-Yahudi dalam hubungan dengan keselamatan adalah seperti ini. Orang-orang bukan Yahudi tidak akan pernah diundang Tuhan, tidak pernah akan disediakan Tuhan keselamatan. Mereka tidak mungkin mendapatkan Roh Kudus, karena keselamatan dan Roh Kudus itu hanya disediakan khusus bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu adalah umat Tuhan. Mereka inilah yang diberkati Tuhan. Orang-orang non-Yahudi tidak mungkin akan mendapatkan keselamatan. Nah, pemahaman ini ada di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen. Pemahaman ini, Bapak Mama Saudara, itu juga ada di antara murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu, yang datang dari latar belakang orang Yahudi. Mereka sudah jadi murid Kristus, sudah jadi pengikut Kristus, tapi mereka masih tetap ada dalam pemahaman itu. Sehingga ketika mereka diutus Tuhan untuk melayani, yang mereka layani itu adalah komunitas Yahudi. Yang mereka layani itu adalah di sekitar dari Yerusalem dan daerah di mana kekuasaan Yahudi itu ada. Di luar dari batas-batas itu mereka tidak akan pernah pergi, karena bagi mereka ini berita semua boleh disampaikan pada orang non-Yahudi. Bangsa-bangsa lain biar pada mati, karena ini hanya dikhususkan kepada kami orang-orang Yahudi. Nah, pemahaman inilah Bapak Mama Saudara yang sedang dibongkar oleh Tuhan, yang sedang mau diperbaharui oleh Tuhan, yang sedang mau diubah oleh Tuhan terhadap orang-orang Yahudi yang sudah Kristen, termasuk di dalamnya para murid Kristus, yaitu Petrus sendiri. Kita ingat Bapak Mama, di Markus itu Tuhan Yesus jadikan Petrus itu sebagai pemimpin dari para murid. Dia bilang, Petrus, engkau adalah batu karang, karena Petrus itu adalah batu karang, nama artinya. Karena engkau batu karang, di atas engkaulah kuletakkan kerajaanku. Di atas kepadamu aku berikan kunci. Apa yang engkau buka di bumi akan terbuka di sorga, apa yang kau tutup di bumi akan tertutup di sorga. Jadi Petrus ini pemimpin. Bapak Mama Saudara, bayangkan kalau pemimpinnya masih punya paham, pemimpinnya masih punya pikiran sama seperti orang Yahudi, yang berbeda dengan pikiran dari atau kehendak dari Tuhan, menyatakan Injil ini kepada semua orang, berita kesukaan ini kepada semua orang. Karena itu, dengan memberikan pernyataan ini, dengan memberikan penglihatan ini, Petrus mau dikasih tahu, kalau engkau jadi pemimpin, kalau engkau diutus untuk melayani, maka engkau tidak boleh melayani dengan gaya orang-orang Yahudi, hanya kepada kelompok-kelompok. Itu sebabnya waktu Petrus tiba di Cornelius dan dia melihat semua yang Cornelius ceritakan kepada dia, bagaimana dia bisa sampai di tempat ini, di ayat 34
dia langsung bilang, sesungguhnya sekarang aku tahu bahwa Allah itu menerima semua orang. Setiap orang yang percaya kepada Dia dan mengamalkan kebenarannya itu berkenan kepada Tuhan. Dia yang Tuhan percayakan pelayanan khusus itu harus siap melayani siapa saja tanpa diskriminasi, seperti pemahaman Yahudi. Kalau Tuhan suruh dia dan utus dia, maka dia harus pergi ke tempat di mana Tuhan utus. Penjelasan ini Bapak Mama Saudara menolong kita untuk memaknai perkataan di ayat 34 dan 35 tadi, seperti yang Petrus katakan. Maknanya kira-kira seperti ini. Karena Tuhan memiliki kasih yang dicurahkan kepada siapa saja tanpa membatasi orang, yaitu mereka yang percaya kepada Dia dan mengamalkan kebenarannya, maka setiap pengikut Kristus, baik itu pemimpin maupun anggota, mulai saat ini tidak boleh batasi dirinya untuk bersaksi tentang kasih Allah itu kepada orang-orang tertentu saja. Itu makna yang sangat kuat mau disampaikan. Mulai saat ini tidak boleh batasi diri kepada orang-orang tertentu saja untuk menyampaikan tentang maksud dan kasih Allah. Sonde boleh. Kenapa ini penting? Jawabannya karena Allah itu menghendaki bangsa-bangsa lain juga menghormati Dia. Bapak nanti bisa baca di Yeremia 4 ayat 2. Tuhan menghendaki bangsa-bangsa lain juga menghormati Dia. Tuhan juga ingin mereka mengenal Dia. Pertama Raja-Raja 8 ayat 41 sampai 43. Tuhan juga menghendaki Dia menjadi penguasa satu-satunya dari para bangsa. Mama nanti bisa lihat itu di Mazmur 47, 89, Mazmur 68 ayat 8 dan 9. Dan Tuhan juga menghendaki nanti setiap bangsa akan mengabdi kepada Dia. Daniel 7 ayat 14. Jadi maksud Tuhan supaya tidak batasi kesaksian hanya kepada orang-orang Yahudi, itu karena Tuhan punya rencana yang jangka panjang, rencana masa depan terhadap bangsa-bangsa lain. Mereka mengenal Dia, mereka menghormati Dia, Dia menjadi penguasa satu-satunya atas mereka, dan pada akhirnya mereka menjadi pengabdi bagi Dia. Kenapa? Karena Dia menyediakan tempat khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Dia dan mengamalkan firman-Nya, kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang diminta Allah untuk bersaksi itu bukan hanya bersaksi kepada kelompok orang tertentu saja. Itu poin pertama. Jadi sekarang jangan tahan-tahan diri untuk bersaksi. Siapa saja orang yang kita temui, katakan itu, karena Tuhan punya maksud terhadap orang-orang itu. Tuhan mau orang itu kenal Dia, Tuhan mau orang itu menghormati Dia, Tuhan mau orang itu akan menjadikan Dia sebagai penguasa satu-satunya, dan Tuhan mau orang itu akan mengabdi kepada Dia, sebab Dia menyediakan tempat khusus bagi orang itu. Yang kedua yang bisa kita maknai dari apa yang disampaikan dalam ayat 34-35, ketika bersaksi Tuhan bilang jangan hanya bersaksi dengan mulut saja. Mulut tidak menjadi satu-satunya cara kita bersaksi, tapi Tuhan mau bilang supaya yang tadi disampaikan, orang kenal Dia, orang hormati Dia, orang jadikan Dia sebagai Allah satu-satunya, orang mengabdi kepada Dia karena Dia menyediakan tempat khusus kepada orang itu, maka seluruh kehidupan kita itu harus menjadi kesaksian tentang Tuhan. Jadi mulut tidak lagi sebagai satu-satu. Semua kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu mesti menjadi cara kita bersaksi tentang Tuhan, cara kita bersaksi tentang kasih di mana Tuhan tidak membedakan orang. Cara kita bersaksi ini adalah sesuatu yang harus dan wajib untuk segera kita lakukan. Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang percaya itu harus bersaksi dengan cara TSR. Apa itu TSR? Tematis, terstruktur, dan masif. Jadi ketika dia bersaksi, dia mesti punya target.
Apa sih yang saya mau nyatakan supaya orang itu akhirnya kenal Tuhan, orang hormati Tuhan, orang jadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah bagi dia, dan orang mengabdi atau menyembah kepada Tuhan. Bukan seberang-berang, bukan hanya asal-asal, tapi mesti diarahkan dengan sejelas-jelasnya. TSM yang dimaksudkan itu adalah sesuatu yang direncanakan dengan sengaja dibuat dalam aktivitas hidup kita. Orang percaya harus dapat bersaksi dengan cara epifania. Ya, orang percaya itu harus bersaksi dengan cara epifania. Apa maksudnya? Bagaimana kata epifania ini? Kata dalam bahasa Yunani. Kata bahasa Yunani ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya menampakkan dengan cara yang mencolok atau penampakan yang mencolok. Jadi epifania itu penampakan yang mencolok. Tuhan minta kita bersaksi dengan penampakan yang mencolok. Apa maknanya? Yang dimaksudkan dengan penampakan mencolok itu adalah kegiatan di mana sebelumnya itu tersembunyi, sebelumnya itu tidak diketahui, tetapi sekarang mesti ditunjukkan, mesti ditempatkan dengan cara yang begitu rupa sehingga orang pun mata hanya lihat di situ. Dengan cara begitu rupa sehingga orang pun kesaksi, orang pun konsentrasi itu hanya lihat di situ. Dengan cara begitu rupa sehingga kalau dapat orang tidak kerjakan apa-apa, dia berhenti sedikit dia bekerja untuk lihat apa yang mau ditunjukkan. Itu mesti masif, itu yang saya bilang tadi, epifania. Epifania yang TSN, tematis, terstruktur, dan masif. Itu harus dibuat berulang-ulang. Supaya apa? Supaya dapat mempengaruhi orang tertarik, beralih, mempelajari lebih dalam, dan kalau dapat dia menjadi bagian dari apa yang mau ditampakkan itu. Kenapa ini Pak Mama Saudara? Pak Mama Saudara, hari ini kita memasuki minggu perayaan yang ketiga dalam kalender tahun gerejawi. Perayaan yang pertama itu Advent, perayaan yang kedua itu Natal. Di dalam Natal ada tahun baru. Perayaan yang ketiga itu perayaan Minggu Epifani, yang tadi dibilang penampakan yang mencolok. Isi perayaan Epifani itu ada hubungannya dengan apa yang kita alami dalam Advent dan Natal. Waktu kita alami dalam Advent dan Natal itu semuanya berita sukacita. Tuhan Allah datang menjadi manusia, tinggal dalam kehidupan manusia karena dia mau melakukan sesuatu untuk manusia. Waktu yang dia datang itu, waktu dia sampaikan dalam Natal dan Advent itu, dia sampaikan pada orang-orang khusus, orang-orang pilihannya. Ada para gembala, ada para majus. Tidak semua orang dia sampaikan itu. Nah, orang-orang khusus ini, orang-orang pilihan ini setelah mendengarkan hal itu, maka tugas mereka selanjutnya ialah bawa sampaikan hal-hal ini kepada orang lain. Bawa sampaikan hal ini, beritakan hal ini kepada orang lain. Ketika kamu beritakan, bukan beritakan yang begitu-begitu saja. Kalau bisa beritakan yang sangat mencolok, supaya orang lain bisa memaknai apa yang sedang terjadi dalam peristiwa Advent dan Natal itu. Kalau Bapak-Bapak lihat perhatikan, stola yang kami gunakan itu simbolnya bintang. Ini simbol bintang. Ini simbol bintang ini ada hubungan dengan peristiwa kedatangan orang Majus yang mencari Tuhan Yesus setelah kelahiran. Menurut tradisi Alkitab, mereka ketemu Tuhan Yesus di tanggal 6 Januari. Bukan tanggal 25 Desember, tanggal 6 Januari. Mereka dari Tarsis di bagian timur jalan cari tahu Yesus lahir di mana sampai di Yerusalem. Cari tahu ternyata di Bethlehem, ikut petunjuk bintang. Tanggal 6 Januari menurut tradisi baru mereka ketemu Tuhan Yesus. Dan karena Majus itu ketemu Tuhan Yesus dituntun oleh bintang, maka ini adalah simbol bintang. Dan Epifania itu ada hubungan dengan kedatangan orang-orang Majus. Untuk apa Tuhan bawa mereka untuk ketemu bayi yang baru lahir? Tuhan bawa mereka untuk ketemu bayi yang baru lahir karena Tuhan mau bilang, walaupun kamu bukan orang Yahudi, kamu sekarang mendapat bagian keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kamu. Karena kasih Allah itu berlaku untuk segala bangsa.
Karena kamu ini adalah orang pertama dari bangsa non-Yahudi yang melihat tentang Allah yang mengasihi semua orang, maka setelah ini kamu mesti pulang jangan ikut itu jalan yang kemarin, pakai jalan lain. Pakai jalan lain itu punya dua makna. Yang pertama, pakai jalan lain karena kalau kamu pulang kembali nanti kamu ketemu Herodes. Herodes janji kalau kamu pulang singgah di saya, kasih tahu supaya nanti saya disembah itu bayi. Padahal dia bermaksud untuk bunuh itu bayi. Makna yang kedua dari jalan lain itu kamu pulang jangan ikut kamu hidup yang dulu. Kamu pulang ikut hidup yang Tuhan tuntun supaya kamu menampakkan yang mencolok tentang berita yang kamu lihat dalam peristiwa Natal. Jadi tugas kamu adalah menampakkan dengan yang mencolok. Jadi tugas mereka adalah bersaksi tentang semua yang mereka alami itu kepada orang lain. Jangan tahan-tahan ya sekarang. Harus bertanggung jawab, menyatakan dengan cara mencolok kepada semua orang bahwa Allah mengasihi manusia. Jadi kalau kita merayakan Natal, Advent, lalu minggu yang perayaan yang ketiga, minggu yang ketiga dalam gereja kalender itu bilang Epifania, beritanya mau bilang begini. Setelah kita alami sukacita karena Tuhan mengasihi kita dalam peristiwa Natal, Tuhan sambut kita, sediakan janji keselamatan, maka sekarang sepanjang tahun ini tugas kita adalah menampakkan dengan cara yang mencolok tentang Allah yang mengasihi semua bangsa. Itu tugas kita. Jadi selama kita berjalan di tahun 2003 dalam perayaan-perayaan hidup kita, maka sekarang Tuhan bilang, ingat pulang, mulai Epifania, penampakan dengan mencolok tentang Allah yang menerima setiap orang yang percaya kepada Dia dan berkenan kepada Dia. Itu tugas kita Bapak. Jadi kita mulai pulang menampakkan dengan mencolok. Apa yang kita tampakkan bukan mulut saja, tapi seluruh kehidupan kita. Kita mesti tahu orang lain. Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mau kamu kenal Dia. Tuhan mau kamu menghormati Dia. Tuhan mau kamu jadikan Dia sebagai satu-satunya Allah. Tuhan mau kamu mengabdi kepada Dia, menyembah kepada Dia, karena Dia sediakan tempat khusus bagi kamu. Selamat menjalani hidup pemberian Tuhan.